Saat ini kita seringkali bertanya-tanya, mengapa kejahatan yang kita lakukan di dunia seperti zina atau kekerasan terhadap makhluk hidup dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak hanya itu, banyak berita mengenai kejahatan di mana-mana serta ancaman perang dunia ketiga akan terjadi. Lalu, apakah ini merupakan tanda-tanda kita mulai mendekati hari akhir? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mencatat setiap amal perbuatan kita? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha adil. Akan ada waktunya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili setiap manusia atas seluruh perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kembali jiwa manusia di hari kiamat dan sejatinya manusia akan menyesal atas perbuatan maksiat yang dilakukannya di dunia. Hal ini tertera dalam surat Al-Qiyamah ayat 1 hingga 15. Dalam surat ini tertulis jelas mengenai gambaran hari kiamat serta sifat dan perilaku manusia ketika hari itu datang, seperti berlari-lari untuk mencari tempat berlindung dan menjelaskan berbagai alasan atas perbuatannya. Hari pembalasan sesungguhnya akan terjadi, namun manusia akan terus berbuat dosa di dunia tanpa memikirkan hukuman dari perbuatan mereka. Apabila hari kesaksian pun tiba, mereka tidak akan memiliki tempat untuk berlindung, karena sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua kembali. Lalu, sudah siapkah kita bertanggung jawab atas semua kerusakan di dunia yang telah kita perbuat saat hari pembalasan? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya, sehat? Bu, udah sarapan? Udah makan siang? Boro-boro Ustadz, sarapan aja belum nanya makan siang lagi. Bu, sekarang kalau kita lihat di media sosial lagi banyak bencana berupa perang. Ya Bu ya, ada perang di Rusia, Ukraina. Ada lagi ancaman perang di Israel dan Iran. Ada ancaman perang di Laut Cina Selatan, ancaman. Bahkan gak sedikit orang yang bilang bahwa ini udah tanda-tanda akhir zaman. Makanya tadi kita kalau udah ngomongin akhir zaman jadi bicara tentang hari kiamat. Bahwa kalau udah hari kiamat gak ada satu orang pun bisa selamat, gak ada satu orang pun bisa kabur. Nah, ngomongin soal kiamat udah siap belum? Bu? 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 Mau masuk surga apa masuk neraka? Seneng gak masuk surga? Ibu mau duluan? Lah, gila tanya duluan, gak ada yang mau. Bekal mesti kita siapin ya Bu ya? Bu, siapin bekal ya. Nah, untuk itu tema kita kali ini adalah wajah terbelalak di hari kiamat. Sudah siap apa belum? Jujur banget belum. Yuk, pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia akhir zaman. Bu, untuk kesempatan pertama kita ngaji ya. Buka Qur'annya. Quran yang kita baca adalah surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai 10. Dan kesempatan pertama sudah hadir guru kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Taufik Al-Miftah. Pada Ustadz Taufik kami persilahkan, fadhol Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam burung kutilang. Cakep. Yang nggak semangat jawab salam, sendalnya hilang. Ya. Subhanallah. Jadi inget itu naruh sendal di mana. Iya, jadi ndak fokus ini. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini, langkah ibu ke tempat ini, semoga menjadi sebab Allah memudahkan langkahnya menuju surga, amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai karena Allah, Ustadz David Khalik, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Cahaya Hati News TV dimanapun berada, peristiwa yang paling dahsyat yang akan terjadi kepada kita nanti adalah peristiwa kiamat. Tidak ada peristiwa yang lebih dahsyat kecuali peristiwa datangnya hari kiamat. Saking dahsyatnya kiamat, Al-Quran ketika berbicara tentang kiamat, Allah menyebutkan dengan banyak namanya. Terkadang kita mendengar kiamat dengan kata-kata fa'idha ja'atis sakhah. Sakhah artinya yang ditiupkan suara yang memekikan telinga dengan dahsyatnya. Terkadang ada kata-kata tammatul kubra, malapetaka yang besar, karena di hari itu malapetaka sangat-sangat terjadi dan membuat kita terbelalak mata kita nanti. Makanya tema kita wajah terbelalak di hari kiamat. Ini belum kiamat aja udah pada terbelalak ini. Subhanallah. Jangan bengong ibu. Saya punya ayam bengong. Subhanallah. Dan terkadang kiamat disebut dengan kata-kata zulzilah, zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalzalah artinya guncangan yang dahsyat. Dan terkadang dengan kata-kata qari'ah. Tahu qari'ah? Qari'ah itu yang mengetuk dengan dahsyatnya, itu kiamat. Dan hari ini surah yang kita kaji tentang kiamat, Allah memberi nama surah Al-Qiyamah. Disebut dengan namanya sendiri Al-Qiyamah. Artinya hari di mana nanti seluruh manusia akan berdiri menghadap Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ibu, Bu, kenapa kiamat disebut kiamah? Karena kiamat itu, ya kiamat itu akar katanya qauma yaqumu qiyaman, berdiri. Qiyaman tawilan, berdiri panjang. Nanti di padang mahsyar tidak ada yang duduk itu. Ketika hari kiamat tidak ada yang duduk, apalagi rebahan, apalagi sambil selfie, tidak ada. Kenapa? Hari itu menegangkan luar biasa. Tapi bagi orang-orang beriman akan menambah keyakinan kepada Allah dan punya persiapan yang luar biasa. Tapi bagi orang musyrik, mereka tidak percaya. Makanya di surah Al-Qiyamah Allah sampai bersumpah dengan nama makhluknya. Perkataan dari Imam Ar-Razi, idza aqsamallahu bisyai'in fa bidzalika lita'dzimi sya'ni. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan sesuatu, maka itu adalah tanda keagungan kepada makhluk yang diciptakannya. Makanya di dalam Al-Quran banyak sumpah Allah kan. Di antaranya surah Al-Qiyamah Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Subhanallah. Allah mengatakan, aku bersumpah. Lam di sini ada ulama mengatakan lamut takkid untuk menguatkan bahwa Allah benar-benar bersumpah dengan hari kiamat. Dan Allah bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya. Itu kita semua orang-orang yang beriman.
Kenapa Allah bersumpah? Karena ini penting, kiamat. Coba lihat, bagi orang-orang beriman menambah keyakinan, bagi orang musyrik tidak akan merubah hatinya. Orang musyrik, ada orang ibu tidak percaya kiamat. Ada nggak? Banyak. Padahal tanda-tandanya sudah ada. Coba tanda kiamat, ibu tahu enggak? Ibu tahu tanda kiamat itu? Ada ibu-ibu belok kanan, sennya kiri. Itu kiamat tuh. Iya. Itu mah tiap hari kayak begitu. Itu kiamat kecil Ustaz itu. Coba bisa celaka nggak orang? Celaka, kiamat itu. Ya, banyak peperangan sekarang. Tanda sudah ada. Tapi orang-orang musyrik bahkan dia katakan, ayah sabul insan, manusia itu mengira bahwa apa tulangnya nanti nggak bisa disusun lagi, kan sudah jadi tulang. Bagaimana najma idhama, ngumpulin tulang yang sudah hancur bagaimana? Ya nggak bisa, itu logika manusia. Makanya orang-orang Arab dulu, orang Mekah jahiliyah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, bagaimana ini dibangkitkan? Nggak mungkin lah bisa dibangkitkan. Orang tulang sudah hancur, digali tanah di padang pasir ibu, diambil ada tulang, dia hinakan itu. Muhammad, ini tulang, bagaimana bisa dibangkitkan? Padahal kata Allah, ya dikatakan Allah sangat mudah menyusun tulang-tulang kita menjadi satu kesatuan lagi. Bahkan dikatakan sampai an-nusawiyah banana, dikatakan jarinya itu tersusun ibu. Sidik jarinya berbentuk lagi. Bayangkan, ibu tahu ada 7 ciptaan Allah yang Allah tidak hancurkan, Allah abadikan. Di antaranya roh, arasy, kolam, surga dan penghuninya, neraka, kursi, dan ada satu namanya ajbud danab. Ajbud danab itu tulang ekor. Dari situlah manusia nanti akan dibangkitkan. Kalau kita bertanya, bagaimana cara menghidupkan kematian yang sudah hancur dibangkitkan? Allah bisa menyusun tulang-tulang kita bahkan sampai jarinya sempurna. Subhanallah. Itulah kuasa Allah. Makanya di ayat selanjutnya suratul Qiyamah ada orang-orang yang bertanya. Dia bertanya, memang kapan kiamatnya itu? Ya kan? Kita juga suka tanya, kiamat kapan? Maka kalau ada pertanyaan tentang kiamat kapan, kita tidak akan bisa menjawabnya karena Allah rahasiakan. Tapi tandanya disampaikan, keadaannya dijelaskan. Fa idza barikal basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Itulah tandanya. Ketika nanti mata terbelalak. Bu, ibu pernah nggak kejadian lagi duduk tiba-tiba ada gempa? Pernah? Itu apa yang terjadi itu? Kabur. Ibu panik, matanya terbelalak, gempa. Itu saking paniknya Ustaz. Iya. Ada orang lagi mandi, gempa, dia lari keluar, tapi pakai anduk. Dia lari, dia lupa pakai jilbab. Saking paniknya itu. Ternyata begitu suaminya ikut lari, jilbabnya dipakai suami. Subhanallah. Suaminya juga panik. Itu baru gempa bumi ibu. Bagaimana kalau kiamat terjadi? Na'udzubillah. Mata terbelalak, dikumpulkan yang namanya matahari dan bulan itu bersatu, dikumpulkan, bertabrakan, dan bulan tidak lagi ada cahayanya, semuanya gelap. Maka orang-orang saat itu baru sadar. Apa dia katakan? Ainal mafar. Itu kata-katanya. Ya, ainal mafar. Kemana kita mau lari? Tuh baru sadar itu. Mau kemana lari? Ibu, kalau terjadi gempa di Bekasi bisa lari ke Cinere walaupun jauh. Tapi kalau terjadi kiamat di seluruh isi bumi, tidak ada tempat untuk berlari. Maka sebelum itu terjadi, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi peristiwa yang dahsyat, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, persiapan sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yubariku fikum. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, Bu, jangankan kiamat, gempa bumi aja kita udah kaget. Kadang kita nggak siap. Bener yang Ustadz bilang. Ini kalau udah gempa bumi, apa aja mah orang juga segala macam kaget ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama ibu-ibu, ada yang mau memberikan pertanyaan ke Ustadz kita? Ustadz Taufik angkat tangannya, silakan. Yang mau nanya siapa?
Iya, oke. Ibu, iya. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya, yang Ibu ini. Iya. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Ibu Umi Masdalifah dari Majelis Mujahadah Asmaul Husna Kota Tangerang. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, saya pernah dengar nih katanya hari kiamat itu urusan nanti. Jadi hidup enak aja lah dulu, gak usah dipikirin gitu. Nah ini bagaimana nih cara menyikapinya Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, bisa dijawab. Jazakillah khair, Ibu. Bismillah, Masya Allah. Dulu ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab kampung. Ya Arab tuh banyak, ada Arab Badui, ada Arab kota, ada kita nih Arab maklum. Dibilang Arab tapi mancungnya ke dalam. Subhanallah. Nah dulu Arab Badui tanya kepada Nabi, ya Muhammad, mata sa'ah? Ya Rasul, ya Muhammad, kapan kiamat? Nah Nabi tidak jawab kapan terjadinya kiamat. Rasul hanya mengatakan ma'addat talaha, kamu sudah punya persiapan apa? Ya, kenapa orang banyak meragukan kiamat, termasuk orang musyrik ini? Karena setiap Rasulullah SAW ditanya kapan kiamat, Nabi tidak bisa menjawab, Ibu. Memang tidak disampaikan oleh Allah. Itulah dasar orang-orang musyrik yang tidak percaya dengan akan datangnya kiamat. Dia mengatakan, pokoknya kalau kabar terjadinya tidak jelas, tidak ada kepastian tanggalnya, itu hoak. Tuh kata mereka begitu tuh. Nah ini yang saya khawatirkan, orang-orang yang menanti-nantikan itu, dia nantilah hidup enak dulu, kiamat kan masih nanti. Khawatir ini tidak punya persiapan. Salah satu nama kiamat itu disebut adalah as-sa'ah. Sa'ah itu artinya baktah. Baktah itu tiba-tiba. Tuh tiba-tiba. Gak ada kan? Gak ada peringatan kan? Tiba-tiba. Kayak ibu tuh tiba-tiba ngantuk. Yang mana Ustaz? Itu yang jilbab putih. Semuanya putih. Subhanallah. Makanya orang yang meremehkan perkara yang pasti, siap-siap akan menyesal di kemudian hari itu. Iya kan? Dia meremehkan itu. Ibu jujur, saya tanya, ibu percaya dengan mati? Nah ibu percaya dengan mati tapi tidak percaya kiamat. Padahal kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu al-maut, kematian. Jadi tiap hari itu kita sudah mengalami kiamat kecil. Maka orang-orang yang tidak meyakini, dia menanti-nanti, jadi khawatirkan nanti ketika tiba waktunya dia tidak ada persiapannya, Allah tarik dan Allah benamkan ke jurang neraka dan tidak ada pintu tobat baginya. Naudzubillah. Makanya tolong ini yang bertanya, yang pernah punya pertanyaan ini ya, bukan ibu yang bertanya, ini ibu-ibu ini solehah semua ini. Ini ibu-ibu ini sudah siap kiamat semua ini Ustaz David. Ya. Ini insya Allah ini hamba Allah yang siap dengan kiamat, siap dengan amal soleh. Ya Allah, nah maka tolong yang punya pernyataan seperti ini taubat kepada Allah. Sebelum ruh di kerongkongan Allah terima taubatnya, minta ampun sama Allah. Inna Allah yaqbalu taubatal abdu malam yugorgir. Allah menerima taubat hamba sebelum ruh di kerongkongan. Yugorgir itu begini nih. Pernah dengar? Ibu pernah wudu nggak kumur-kumur? Ya itu kan, itu yugorgir. Orang yang sakaratul maut terkadang yugorgir, ngorok. Tapi nggak semua orang yang ngorok sakaratul maut. Jelas? Syukran Allah barik fiik. Masya Allah. Bu, kalau ada orang yang ragu tentang hari kiamat atau gampang-gampangin hari kiamat, ternyata Al-Quran di surah Ghafir itu ayat ke-59 udah ngingetin kita. Disebutkan begini, inna sa'ata la atiyatul la raiba fiha, bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Dan Allah juga tahu bahwa kita manusia ini ada yang gak beriman dengan hari kiamat. Betul. Maka disebut dikatakan walakinna aksarun nasi la yu'minun, dan
kebanyakan manusia itu nggak beriman tentang datangnya hari kiamat. Udah ada dalam Quran pertanyaan ibu tadi dan dijelasin ya. Tadi Ustadz jelasin bahwa hari kiamat pasti datang, tinggal nunggu dan kita harus siap-siap ngadapinnya. Pertanyaannya kapan? Wallahu a'lam bisawab. Ya, kita akan lanjut lagi. Abis ini kita akan dengerin guru kita juga bicara tentang hari kiamat, masih surah Al-Qiyamah. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.